Amerika Serikat semakin ketar-ketir dengan posisinya di panggung dunia. Baru-baru ini negeri Paman Sam mendapatkan kecaman keras dari Korea Utara. Donald Trump sampai dibuat kepusingan karena Korea Utara mengancam untuk menyerang mereka. Alhasil negeri Paman Sam juga mendapatkan tekanan besar dari Rusia. Vladimir Putin berhasil menekan pengaruh besar Amerika Serikat di Ukraina. Bagaimanakah rencana Korea Utara dan Rusia memojokkan Amerika Serikat? Korea Utara kecam rencana Amerika Serikat di Palestina. Donald Trump kembali membuat ulah dengan rencananya mencaplok warga Gaza. Bahkan Presiden Amerika itu siap menggelontorkan ratusan juta dolar demi merebut wilayah tersebut dari Palestina. Namun bukan Trump namanya kalau nggak punya motif tersembunyi. Usut punya usut, politikus Partai Republik ini tengah mengincar kekayaan alam Gaza yang luar biasa melimpah. Berdasarkan laporan MASP, wilayah ini memiliki cadangan gas alam mencapai 1 triliun kubik. Sumber daya yang menggiurkan ini diduga menjadi alasan utama Trump ngotot menguasai Gaza. Alhasil, rencana licik Trump menuai kritik dari berbagai negara. Salah satu yang tegas menolak ambisi itu adalah Korea Utara. Media asal negeri para petapa itu berturut menyorot sikap politisi Partai Republik ini. Amerika Serikat bertahan hidup melalui kejahatan dan ambisinya yang hegemonik dan invasif untuk menguasai dunia ditujukan dengan jelas oleh rencananya untuk Gaza. Tulis kantor berita Korea Utara, KCNA. Gak sampai di situ, mereka juga menyinggung tindakan Trump yang dinilai sudah ketinggalan zaman. Bahkan media Hermit Kingdom tersebut gak ragu menyebut Amerika Serikat sebagai perampok. Amerika Serikat harus bangkit dari lamunan yang sudah ketinggalan zaman dan segera menghentikan tindakan yang melanggar martabat dan kedaulatan negara dan bangsa lain. Tambah KCNA. Kemarahan Kim Jong-un melihat kapal selam nuklir Amerika Serikat. Negara pimpinan Kim Jong-un ini sebenarnya sudah lama jengkel dengan Amerika Serikat. Salah satu terlihat saat kapal selam nuklir negeri Paman Sam secara tiba-tiba menepi di Korea Selatan. Negeri Paman Sam berdalih mereka cuma mampir untuk mengisi bahan bakar. Namun pemerintah Korea Utara memandang Amerika melakukan provokasi dan mencari-cari masalah. Kami menyatakan keprihatinan serius atas tindakan militer bermusuh yang berbahaya dari Amerika Serikat yang dapat meningkatkan konfrontasi militer di kawasan sekitar semenanjung Korea menjadi konflik yang sesungguhnya, ujar juru bicara Kementerian Pertahanan Korea Utara. Melihat hal tersebut, Kim Jong-un langsung memerintahkan pejabatnya untuk mengambil tindakan. Alhasil, Kementerian Pertahanan Korea Utara melakukan kecaman keras kepada Amerika. Bahkan negeri para petapa nggak segan-segan menggunakan segala cara jika Amerika Serikat berani macam-macam. Angkatan bersenjata kami dengan ketat mengawasi kehadiran strategis Amerika Serikat yang semakin sering di semenanjung Korea dan siap menggunakan segala cara untuk melindungi keamanan serta kepentingan negara serta perdamaian regional, tulis pernyataan pemerintah Korea Utara. Merespon ancaman tersebut, pejabat militer Korea Selatan justru mengejek tindakan tetangga utaranya. Menurutnya, Korut hanya bisa mengkritik ketika mereka memperkuat hubungan dengan sekutunya. Korea Utara sering mengeluarkan pernyataan kritis ketika aset-aset strategis Amerika Serikat diterjunkan ke Korea sejak deklarasi Washington antara Korsel dan Amerika Serikat pada April 2023, ujar salah seorang pejabat militer negeri ginseng tersebut. Dapatkan sepatu bola Adidas Predator yang lagi diskon 10%. Cek linknya di bawah ya. Ultimatum nuklir Korea Utara ancam Donald Trump. Ancaman dari Amerika Serikat membuat Korea Utara marah besar. Akhirnya rezim Kim Jong-un memilih untuk mempercepat program nuklirnya. Politikus 41 tahun itu telah memerintahkan anak buahnya untuk memacu efisiensi kebijakan tersebut. Kim diketahui telah memproduksi material nuklir tingkat lanjut. Bahkan sang diktator mengungkapkan hal ini kepada media jempolan Korea Utara, yakni KCNA. Tahun ini adalah tahun yang krusial karena merupakan titik balik penting di mana kita harus melaksanakan tugas-tugas dalam periode penting dalam rangka penerapan penguatan kekuatan nuklir, ungkap Kim. Langkah ini semakin mengisyaratkan ambisi sang presiden untuk membasmi negara-negara yang memusuhi Pyongyang. Bahkan dirinya mengancam Amerika jika berani bertindak macam-macam. Gertakan Korea Utara terbukti ampuh membuat Amerika Serikat kena mental. Pasalnya, negeri Paman Sam gak sanggup untuk menanggung kekuatan nuklir dari negeri para petapa. Bahkan ketakutan ini ditunjukkan Donald Trump yang nyalinya semakin ciut. Padahal politikus 78 tahun ini sebelumnya dengan lantang menyebut nuklir Korea Utara bukanlah sebuah ancaman.
Namun saat ini Trump justru ketar-ketir dan menjilat ludahnya sendiri. Pasalnya, politikus asal Partai Republik itu sangat bersikeras untuk berbaikan dengan Kim. Kami akan menjalin hubungan dengan Korea Utara, dengan Kim Jong-un. Maksud saya akur dengannya, dia akur dengan saya, dan itu hal yang baik, bukan hal yang buruk. Amerika Serikat khawatir Ukraina dicaplok Rusia. Selain Korea Utara, Amerika Serikat semakin terpuruk setelah disudutkan Rusia. Pasalnya negeri beruang merah gak berhenti memberikan tekanan besar di wilayah Ukraina. Rusia diketahui semakin memperbesar jangkauan serangannya selama perang. Terbaru, Kiev yang merupakan ibu kota negeri keranjang roti Eropa turut menjadi korban. Otoritas Rusia diketahui menghujani wilayah tersebut dengan 6 rudal balistik. Alhasil, seorang korban terpaksa merenggang nyawa, sementara 4 lainnya mengalami luka berat. Menurut laporan, daerah tersebut sampai kekurangan tentara karena terus digempur Rusia. Bahkan pemerintah setempat memutuskan untuk merekrut anak-anak muda yang berkisar 18-24 tahun. Bendera putih tanda menyerah nampaknya bakal segera dikibarkan Ukraina. Apalagi situasi ini diperburuk dengan Amerika Serikat yang perlahan berhenti memberi dukungan. Hal ini diutarakan oleh Menteri Pertahanan Amerika Serikat yakni Pete Hegseth. Politikus 44 tahun tersebut menyarankan Ukraina untuk berhenti mengambil kembali wilayah yang telah direbut Rusia. Sebagai bagian dari jaminan keamanan apapun, tidak akan ada pasukan Amerika Serikat yang dikerahkan ke Ukraina, ucap Menteri Pertahanan Amerika Serikat ini. Pernyataan Hegseth itu juga didukung oleh Donald Trump yang menyebut Ukraina akan menjadi wilayah Rusia. Mereka mungkin membuat kesepakatan, mereka mungkin tidak membuat kesepakatan, mereka mungkin menjadi bagian Rusia suatu hari nanti, atau mereka mungkin tidak akan menjadi bagian Rusia suatu hari nanti. Donald Trump ingin segera menemui Vladimir Putin. Situasi di Ukraina yang gak kunjung menguntungkan negara barat membuat Donald Trump merasa muak. Bahkan sang presiden dikabarkan akan menormalisasi hubungannya dengan Rusia. Buktinya, Presiden Amerika tersebut disebut-sebut ngebet bertemu Vladimir Putin dalam waktu dekat. Keduanya dijadwalkan akan bertemu di Arab Saudi. Pertama-tama saya dan Vladimir Putin akan bertemu di Arab Saudi. Mari kita lihat apakah kami mampu menyelesaikan sesuatu. Kami berharap dia akan datang ke sini dan saya akan pergi ke sana dan kami akan bertemu juga, ujar orang nomor 1 di negeri Paman Sam itu. Namun pada pertemuannya dengan Putin kali ini, isu yang dibahas akan lebih penting. Pasalnya, sang presiden dikabarkan ingin terlibat langsung dalam penghentian perang Rusia dan Ukraina. Saya mau perang berhenti karena saya nggak suka melihat para pemuda meregang nyawa. Saya harapkan ada semakin banyak percakapan. Kita harus mengakhiri perang tersebut, ujar politikus Partai Republik tersebut. Sementara itu, juru bicara Kremlin menyatakan kesiapan negeri beruang merah untuk bernegosiasi. Dilansir dari Tempo, Rusia menghendaki adanya perundingan guna penghentian konflik. Dapatkan sneakers keren dari Mills yang cocok dipakai aktivitas apapun. Cek link di bawah ini ya. Dengan ancaman nyata dari Korea Utara, akankah Donald Trump berpikir 2 kali dalam bertindak ke depannya?